Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.8 Usaha dan Energi kelas 10 pertemuan ketiga. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. Jadi, setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Contohnya, energi kinetik dimiliki oleh mobil yang sedang melaju, pesawat yang sedang terbang, dan anak yang sedang berlari. Ini ada contoh 4.8. Benda bermassa M1 bergerak dengan kecepatan V1. Benda tersebut bergerak lurus berubah beraturan GLBB, berarti mempunyai A. Kalau GLBB punya percepatan atau A, sehingga menempuh jarak sejauh S dengan persamaan S-nya V1T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini ada A-nya. Kemudian persamaan kecepatannya V sama dengan V1 plus AT. Nah, kemudian gaya yang timbul F yang bekerja padanya bergerak dengan percepatan A. Besar usaha yang dilakukan gaya tersebut dengan menggunakan usahanya dengan V sama dengan F kali S, atau F-nya adalah M kali A, sehingga rumusnya adalah F-nya M kali A, kemudian ditambah S, berarti MAS, atau disingkat dengan mass. Kalau di rumah biasanya kan untuk mempermudah, siapa yang bekerja, siapa yang work itu kan kerja. Ayo mas sedang bekerja. Nah, itu namanya untuk mempermudah ya. Jadi usaha, siapa yang work, usaha itu bahasa Inggrisnya. Kalau di fisika ini usaha itu dari bahasa Inggris work atau kerja. Siapa yang bekerja? Mas. Nah, ini sudah kemarin ya, simbolnya mas itu dari W besar. Lanjut berikutnya. Oleh karena benda bergerak lurus berubah beraturan, nilai A dan S-nya itu dapat disubstitusi yang dari persamaan sebelumnya di sini. Nah, ini kalau mau mencari A di sini, berarti ini kan Anda punya persamaan tadi bahwa V2 adalah V1 plus AT. Maka di sini saya tulis V2 sama dengan V1 plus AT. Saya masukkan di sini V2 sama dengan V1 plus AT. Nah, kalau mau mencari A kan bisa begini. AT sama dengan V2 min V1. Maka kalau mencari A berarti V2 min V1, T-nya jadi dibagi ini. Jadi A sama dengan V2 min V1 per T. Dimasukkan ke substitusi persamaan jadi ini. V2 min 1 per T. Dan S, tadi rumusnya S adalah S sama dengan V0. Nah, ini S yang tadi adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, A-nya diganti ini. V0-nya mula-mula diam. Jadi S-nya sama dengan 0 karena V-nya diam, tinggal setengah AT kuadrat. Nah, A-nya disubstitusikan. Maka tinggal setengah AT kuadrat kan. Nah, A-nya masuk ini ke sini, seret. Nah, ini digantikan jadi setengah, A-nya masuk V2 min V1 per T begini, kemudian dikali T kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret. Nah, jadinya setengah V2 min V1, ini V2 min V1 kali T. Nah, begini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, V2 min V1 kali
T. Nah ini A-nya. V2 min V1 per T kan. Jadi ini dimasukkan jadi S-nya ini. Nah ini S. Nah ini min ya. Nah sehingga kalau saya masukkan dari rumus V sama dengan M kali AS. A-nya ini dari V sama dengan M kali A kali S. Ini dimasukkan A-nya ini. Nah ini. S-nya ini. Nah S-nya dari ini. Nah sehingga jadi Fs-nya seperti ini. M V2 min V1 kemudian dalam kurung V2 plus V1. Kalau dibuat sederhana jadi setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, energi kinetik Anda sudah tahu sebelumnya adalah setengah MV kuadrat. Nah, ini setengah MV kuadrat ini itu merupakan energi kinetik benda karena menyatakan benda yang melakukan usaha. Nah, rumus energi kinetik ini sebenarnya diperoleh dari ini. Berarti ini kan Fs adalah EK2 min EK1. Ini adalah Fs. Fs itu adalah V. Nanti dijelaskan di sini. Nah ini berarti V adalah tadi sudah di halaman sebelumnya bahwa V adalah EK2 min EK1. Nah ini berarti V sama dengan delta EK. Hati-hati di sini setengah MV-nya kuadrat ya. V1-nya juga kuadrat. Hati-hati saat perhitungan. Jadi bisa saya simpulkan di sini ada dua kesimpulan saya. Yang pertama, energi kinetik nilainya adalah setengah MV kuadrat. Yang kedua, usaha adalah perubahan energi kinetik atau F kali S sama dengan EK2 min EK1 begini. EK2 kalau mau diturunkan ya boleh, berarti setengah M V2 kuadrat min setengah M V1 kuadrat. M V1 kuadrat. Ini kesimpulan kita ya untuk pertemuan separuh pertemuan masih ada lanjutannya nanti ya. Contohnya dulu 4.8 sebuah peluru yang masanya 10 gram, berarti di sini diketahui M-nya adalah 10 gram. Ini berarti M. Bergerak dengan kecepatan ini 80 meter per sekon, ini V. Tentukan energi kinetik langsung pakai setengah MV kuadrat. Setengah M-nya masuk. Ini 10 gram dijadikan kilogram. Nah jadinya 1 kali 10 pangkat min 2. Kemudian V-nya masuk. V-nya 80 ini kurang kuadrat. Berarti kita selesaikan di sini setengah. Kemudian 10 pangkat min 2. 80 kuadrat adalah 64. Terus dikali 100. Ini dicoret srek 64 dengan 2 dicoret. Ini menjadi 32. Berarti hasilnya adalah 32 Joule. Contoh berikutnya 4.9. Sebuah benda bermasa 2 kg. Berarti diketahui M lagi, di sini M. Nah ini bergerak dari keadaan diam, berarti V1-nya adalah 0. Jadi kalau ada keadaan diam berarti V mula-mula 0 disebut V1, berarti V1 sebagai mula-mula 0. Hati-hati dengan kata-kata benda dari keadaan diam, itu menandakan ini. Pada sebuah bidang datar yang licin, kemudian benda tersebut bekerja gaya F. Kita lihat F-nya 20 Newton. Nah, kita beri di sini
Oh, ini sudah diketahui di sini F-nya 20 Newton. Sehingga kecepatannya menjadi berarti V akhir. Berarti V2-nya 10 meter per sekon. Ini V2. Nah, ini betul ya. V2 mana? V2. Nah, ini V2. Sama dengan ini. V2-nya. Kemudian usaha yang dilakukan oleh gaya ini ditanya usaha dengan gaya F yang diketahui. Maka kita pakai persamaan W adalah setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Karena yang diketahui V, maka kita gunakan rumus yang ada V-nya. Jangan gunakan rumus F kali S sama dengan setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat dulu, karena nggak ada S. Yang ditanya hanya W, maka gunakan yang ini saja, setengah MV2. Jadi penggunaan rumus itu juga harus tahu mana yang tepat, kita menggunakan rumus yang mana. Jadi bagaimana Bu yang tepat? Yang tepat itu rumus yang digunakan yang mana, caranya lihat yang diketahui yang mana, itu gunakan yang ada diketahuinya itu. Jadi ini ada V-nya, gunakan yang ada ini diketahui, maka ketemu W. Nah, ini W-nya, kita masukkan setengah, M-nya 2, V2-nya 10 kuadrat 100. 102 dengan setengah dicoret, jadinya adalah 100. Ini gitu. Lanjut berikutnya, yang B yang ditanya jarak, maka kita pakai rumus W adalah F kali S saja. Nah, hanya ini gunakannya, W F kali S. Nah, langsung ketemu. Kenapa kita gunakan rumus ini? Karena F-nya sudah ada, S-nya sudah ada. Yang dicari W-nya ada. Jadi W-nya ada, F-nya ada, S-nya yang dicari jelas ketemu. Jadi cara menggunakan rumus yang kalau ketemu itu semuanya yang di rumus itu ada, kecuali yang ditanya itu baru bisa digunakan. Nah, kalau ada dua Bu yang belum ada nggak boleh, harus satu saja yang dicari, yang tidak ada diketahui begitu. Nah, ketemulah di sini F-nya masuk, tadi F-nya berapa? F-nya 20, S-nya yang dicari, kemudian W-nya sudah ketemu tadi 100. Berarti kita masukkan W, berarti yang kan S. Berarti di sini kan W per F. Maka W-nya masuk, berapa W-nya? Sudah diketahui tadi, usaha diketahui ini ya, masukkan sini 100. Kemudian F-nya dari diketahui ini, masukkan ke sini. F-nya 20. 100 bagi 20, 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi jaraknya adalah 5 meter S-nya. Materi berikutnya adalah submaterinya berikutnya adalah hukum kekekalan energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik didefinisikan sebagai jumlah EP dan EK, jumlah energi potensial dan energi kinetik. Nah, ini. Jadi EM adalah EP plus EK. Atau disebut dengan energi total. Besarnya energi mekanik suatu benda selalu tetap. Nah, ini hanya sepele kayaknya. Tetapi ini bersyarat dengan makna ya. Sedangkan energi kinetik ini dapat berubah. Artinya gini. Jadi pada suatu titik macam benda dari titik A, B, C, D, ketinggian A misalkan, B di sini, C di sini, dengan ini misalkan H di C 0. Kemudian H di B misalkan H, ini HB. Nah, HB, ketinggian HB. Nah, ini punya HA misalkan. Nah, misalkan begini. Maka di sini di A ini punya namanya EM. EMA namanya. Nah, EMA mempunyai EPA dan EKA plus EKA. Kemudian di B di sini juga punya EM. Namanya EMB. EMB juga punya EPB dan EKB. Kemudian di C ini juga punya di paling bawah namanya EMC.
Berarti di EM punya penjumlahan EP dan EK sama. Berarti EPC plus EKC. Dari konsep yang seperti ini selalu tetap. Artinya apa? Inilah yang dimaksud dengan hukum kekekalan. Kekal itu tetap. Ini yang dimaksud hukum kekekalan. Jadi besar energi mekanik itu selalu tetap. Yang berubah hanya, jadi artinya apa ini? Artinya gini, EM di A itu sama dengan EM di B, sama dengan EM di C. Sama, ini artinya tetap. Itu begitu. Oh gitu ya Bu, iya ini artinya tetap itu. Jadi hukum kekekalan energi mekanik artinya energi mekanik di setiap titik itu sama, adalah sama. Berarti artinya ini EMA sama dengan EMB di titik B sama dengan EM di titik C, gitu maksudnya. Lah yang berubah apanya? Ini sudah dijelaskan. EK dan EP. Anda bisa lihat di sini. EP di sini hanya bernilai apa di sini di HA ini. HA hanya bernilai maksimum, H max. Maka di sini di EPA mempunyai EP yang bernilai EP max. Kemudian EK-nya bagaimana? Dia kan paling tinggi. Jatuhnya paling apa? Kalau ada di atas. Kalau energi kinetiknya, kecepatannya paling rendah. Berarti dia mempunyai EK yang paling minimum. Langsung kita cek yang di C. Nah, lihat di C. Punya ketinggian dia di C 0. Maka di C dia mempunyai EP yang bernilai minimum. Bagaimana EK? Di bawah kecepatannya sangat tinggi, semakin ke bawah semakin tinggi. Kalau ada yang sesuatu yang jatuh makin ke bawah kan makin cepat. Berarti di sini EK-nya bernilai maksimum. Begitu. Jadi Anda bisa lihat EP max, EP min, EK min, EK max. Berarti sebenarnya ketiga-tiganya ini sama saja. Jadi EMA sama dengan, misalkan kalau Anda mau mencari di B, pakai aja persamaan. EMA sama dengan EMB gitu. Nah, berarti bagaimana? Ya Anda masukkan EPA plus EKA gitu. Sama dengan EPB plus EKB. Nah, ini digeret plus EKB. Nah, mau cari apanya? Terserah, mau cari ketinggian di B atau apa, nah ini bisa. Kalau mau mencari yang di C Bu, ya pakai aja. Misalkan EMB sama dengan EMC, gitu juga boleh, terserah. Nah, sama nanti kita masukkan, berarti yo EP di B ditambah EKB gitu akan sama dengan EPC plus EKC. Tinggal yang dicari apa, kita lihat contoh soalnya. Nah ini persamaannya sudah dijelaskan di sini. Nah, jadi ini EP misalkan di di 2 berarti kan EP1 EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Nah ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa usaha adalah perubahan energi kinetik dan usaha adalah perubahan energi potensial, sehingga bisa dijabarkan seperti tadi ya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Sebuah benda berada dalam keadaan diam, berarti langsung kalau Anda sudah tahu berada dalam keadaan diam, berarti di situ apa? V-nya 0. Jadi Anda harus sudah tahu itu, kalau diam berarti V-nya 0. Berarti ketahui di sini V-nya sama dengan 0. Ketinggiannya hanya 80 cm. 80 cm. Nah, ini ya. Dijadikan meter ini 0,8 dari permukaan tanah. Massa benda 5, ini M. Ada M? Oh, belum. Maka kita tulis di sini ini M. Percepatan gravitasi seperti biasa 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan energi mekanik benda tersebut.
Seperti tadi M adalah EP plus EK. Kita masukkan MGH plus setengah MV kuadrat. M kita masukkan 5, G-nya 10, H-nya 0,8. Kemudian kita masukkan setengah, M-nya 10, kemudian V-nya 0. Karena 0 langsung saja di sini beri 0. Maka tinggal jumlahkan, mengalihkan ini saja. 10 kali 0,8 kan 8. 8 kali 5 adalah 40 Joule. Gitu caranya. Contoh berikutnya sebuah bola yang masanya 2 kg. Ini ada bola 2 kg. Jatuh bebas dari ketinggian 30 meter. Ini hanya 30 meter. Jika G-nya seperti biasa 10 meter per sekon kuadrat, pada saat bola tersebut mencapai 10 meter, ditanya di sini 10 meter, ini H 10 meter ya. Jadi kan ada 2H. Kayak ini kan 30 meter. Yang ini 10 meter. H2. Dari permutaan tentukan kecepatannya, maka kita gunakan persamaan tadi. Bagaimana Bu? Ya misalkan ini di titik A, ini di titik B. Kita pakai EM tadi. Misalnya kecepatannya kan, berarti EM di apa? Di A sama dengan EM di B. EM di B. Kita masukkan EM adalah EP A plus EKA. Kemudian di B sama dengan berarti yo EPB plus EKB. Yang ditanya kecepatan di B, maka kita jabarkan EP adalah MGHA. Kemudian EKA adalah setengah MVA kuadrat. Sama dengan EPB berarti ya MGHB. Kemudian plus setengah MVB kuadrat. Kita cek di sini. HB-nya berapa? Nah, ini kan A. Di A punya HA. Ini HA atau H1 kita sebut HA. Ini HB misalkan. Begitu. Kemudian berarti di A dia tidak punya kecepatan. Karena di sini jatuh bebas. Berarti di A, di titik A, VA sama dengan 0. HA sama dengan 30 meter. Kemudian di B, kita lihat di B. HB berapa? 10 meter. Pertanyaannya berapa VB kan gitu. Nah, kita tulis di situ. Kita teruskan ini ya. Di sini enggak apa-apa ya. Berarti M-nya semua ada M, kita coret. Crek. 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 G tidak boleh. Semua tidak ada G, cuma 2. Setengah juga tidak boleh, cuma 2. Nyoret itu harus ke semuanya ada. Seperti M kan ada 4, 1, 2, 3, 4 punya semua. Kalau G kan ini ada, ini enggak ada, enggak boleh. Ini ada, ini enggak ada. Enggak boleh ini dengan ini Bu dicoret, enggak boleh ya. Harus 4. Maka kita tulis tinggal sisanya G HA plus setengah VA kuadrat sama dengan G HB plus setengah VB kuadrat. Kayaknya ke bawah-bawah saya tulis pakai ini ya, slide baru. Oke, begini. Kita tulis di sini. Berarti saya tulis berarti G lagi ya, GHA plus setengah VA kuadrat sama dengan G HB plus setengah VB kuadrat. Tinggal masukkan di sini. G-nya 10, HA-nya 30, kemudian setengah, VA-nya 0, kemudian G-nya 10, HB-nya 10, kemudian setengah, VB-nya yang dicari. Gitu.
10 kali 30, 1 kali 3, 3. Nolnya, nah begini caranya. Setengah kali 0, 0 enggak usah. 10 kali 10, 100. Plus setengah VB kuadrat. Kemudian di sini yang dicari VB, biarkan sendiri. VB kuadrat sama dengan, berarti di sini kan 300 dikurangi 100. 100 pindah ruas menjadi min. 300 kurangi 100, 200. Sama dengan setengah VB kuadrat. Setengah pindah ruas, jadi kan 2 kali 200 VB kuadrat. 2 kali 200 berapa? 400 VB kuadrat. Kita akar berarti supaya tinggal VB. Akar 400 sama dengan VB, gitu kan? Maka VB berapa? Iya, akar 400 adalah 20. Berarti jadi VB sama dengan 20 meter per sekon. Begitu caranya. Nah, itu. Kemudian kita cek apakah betul 20 meter per sekon. Ya, betul. Kemudian ditanya energi kinetik pada kedudukan kedua. Langsung saja, setengah MV-nya kan sudah diketahui 20. Tinggal masukkan setengah M-nya 2, 20 kuadrat. Ini kurang kuadrat. Oh, sudah ini ya, kuadrat. Setengah dengan 2 dicoret, habis 20 kuadrat 400. Kemudian energi potensial pada kedudukan 2 berarti MGH2. M2G10 hanya 10 400 Joule. Begitu caranya. Soal berikutnya, contoh 4.12. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter. Berarti diketahui di situ H yang pertama adalah 6 meter. Berarti kita tulis H di sini. Oh, udah ini H1 6 meter. Berapakah kecepatan mencapai 1 meter? Berarti ini H2. Ditanya kecepatan berarti pakai kayak cara tadi. EM 1 sama dengan EM 2. Ini dari EM 1 sama dengan EM 2. Gitu. Jadi saya tulis ini lagi ya. Dari EM 1 sama dengan EM 2. Lah EM adalah EP plus EK, berarti EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Tinggal memasukkan EP itu MGH1, kemudian EK adalah setengah MV1 kuadrat, EP2 adalah MGH2, kemudian EK2 adalah setengah MV2 kuadrat. Lah di sini tinggal kita lihat di H1 posisi 1, di sini ada H, namanya H1, nilainya berapa? 6 meter. Kemudian V1 kita lihat, benda jatuh bebas, berarti V1-nya sama dengan 0. Bu, nggak ada benda jatuh, nggak ada keterangan, berarti keterangan di sini. Berarti dikatakan V-nya awal tidak ada kecepatan, berarti V1 0. Kemudian di kedua, kita cari yang kedua, berarti punya H2. H2-nya berapa? 1 meter, berarti di sini H2 1 meter. Ditanya berapa kecepatan di posisi 2, berarti V2-nya berapa. Jadi kalau ada soal seperti ini, ada H1, ada V1, ditanya V2 di mana diketahui H2, pakailah rumus ini. Ini tinggal memasukkan, lihat M-nya dicoret kayak tadi, sisanya ditulis GH1 setengah MV1 kuadrat, sisanya GH2 setengah V2 kuadrat. Nah, ini sudah ada keterangan jatuh bebas tadi. V-nya 0. Ini dari mana ini? Ini juga bisa loh. Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian tinggal memasukkan, berarti ini kan 0, ya toh? Ini 0, tinggal GH1 sama dengan GH2 setengah V2 kuadrat, karena ini 0. Ya toh kan tinggal ini
dan ini. Lah, jadi toh persamaannya ini. Terus dimasukkan G-nya 10, H1-nya 6, G-nya 10, H2-nya 1, setengah tetap setengah konstanta, V2 yang dicari. 10 kali 6, 60, 10 kali 1, 10, setengah V2 kuadrat. Kemudian ini pindah ruas, jadi 60 kurangi 10 kan 50, tinggal setengah V2 kuadrat. Lah 2 dikali 50 kan 100, berarti V2 kuadrat 100. Supaya kuadrat hilang maka kiri di akar, kanan di akar. Kiri di akar V2 kuadrat bilangan itu sendiri V2. Kemudian 100 kuadrat hasilnya 10. Demikian anak-anakku pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum